Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervian Faisal. Saya di sini selaku mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview singkat mengenai tentang buku penyelesaian sengketa, arbitrase, dan penerapan hukumnya. Karya dari Dr. Susanti Adinugroho SHMH. Mengenai tentang buku ini, itu dideskripsikan sebanyak 567 halaman, dan buku ini juga diedisi, yaitu edisi pertama pada cetakan ketiga pada Januari tahun 2017. Buku ini juga diterbitkan oleh Kencana 2017, tepatnya di Jakarta. Itu mengenai tentang deskripsi singkat mengenai tentang isi keluaran dari buku itu. Nah, mengenai tentang substansi yang ada di dalam buku itu terdapat ada 7 bab, yakni dalam 7 bab itu yang pertama bab 1 pembahasan mengenai tentang tinjauan umum alternatif penyelesaian sengketa. Terus bab 2 mengenai tentang arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Terus bab 3 yaitu mengenai tentang tata cara pemeriksaan arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Dan bab 4 itu mengenai tentang putusan arbitrase nasional, terus pembatalannya dan eksekusinya. Terus untuk bab 5-nya yaitu arbitrase internasional. Nah, berlanjut ke bab 6 yaitu eksekusi arbitrase internasional dan penolakan arbitrase internasional itu sendiri. Terus yang ke-7 itu penyelesaian sengketa arbitrase melalui sarana elektronik dan online. Itu mengenai tentang substansi yang ada di dalam buku penyelesaian sengketa arbitrase dan penerapan hukumnya yang ditulis oleh Dr. Susanti Adinugroho SHMH. Nah, dalam pembahasan singkatnya, pengertian alternatif dispute resolution atau disebut ADR atau alternatif penyelesaian sengketa APS, yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, serta konsiliasi dan penilaian dari para ahli. Nah, beranjak juga pembahasan mengenai tentang bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Nah, bentuk alternatif penyelesaian sengketa itu terdapat 2 macam, yaitu yang pertama the binding adjudicative procedure, terus yang kedua non binding adjudicative procedure. Nah, pembahasannya mengenai tentang the binding adjudicative procedure yaitu biasanya menghasilkan putusan yang mengikat tentang hak-hak dari para pihak yang diputuskan oleh pihak ketiga yang netral. Nah, mengenai tentang non binding adjudicative procedure, itu prosedur ini tidak mengikat dan murni berupa pemberian nasihat. Jadi pemberian prosedur ini itu murni, bukan merupakan prosedur yang mengikat, hanya berupa nasihat dari pihak ketiga yang netral. Nah, prosedur ini juga itu tergantung sepenuhnya pada kerelaan dari para pihak dan seringkali dilakukan oleh para pihak ketiga yang tidak memihak. Jadi lebih ditekankan kepada si arbiter ini harus netral dan memberikan sebuah prosedur yang murni dan hanya sebuah nasihat ataupun clue di win solution di kedua belah pihak. Berlanjut kepada
kepada kelebihan dari prosedur ini, itu yang pertama mengenai tentang berbagai kelebihan dan kekurangan penggunaan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa atau APS tadi. Nah, di sini ditulis juga yang pertama itu mengenai tentang kelebihannya dulu ya. Kelebihannya itu yang pertama ada sifat kesukarelaan. Kesukarelaan ini di mana para pihak dipercaya bahwa dengan penyelesaian melalui alternatif akan mendapatkan penyelesaian yang lebih baik dari sistem litigasi. Nah, sistem litigasi ini dipercaya akan lebih efisien ketika proses penyelesaian sengketa ini lebih diutamakan di luar pengadilan. Nah, terus yang kedua itu prosedur yang cepat. Yang ketiga, keputusan yang bersifat non judicial. Nah, keputusan non judicial ini karena disinggung di poin pertama itu di luar pengadilan. Nah, yang keempat ada kontrol tenang kebutuhan organisasi, di mana prosedur alternatif penyelesaian sengketa menempatkan keputusan di tangan orang yang mempunyai posisi tertentu, baik untuk menafsirkan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang dari organisasi yang terlibat, maupun menafsirkan dampak positif dan negatif dari setiap pilihan penyelesaian sengketa. Nah, lanjut ke poin yang kelima, yaitu ada prosedur rahasia. Nah, prosedur rahasia ini itu memiliki alternatif yang bisa memberikan jaminan kerahasiaan di antara para pihak, yakni dari pihak si yang bersengketa itu tadi. Terus yang keenam ada fleksibilitas dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah dan komprehensif. Terus yang kedelapan ada hemat waktu, hemat biaya, dan tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan karena keputusan diambil yaitu keputusan didasarkan pada keterlibatan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Terus ada kontrol lebih mudah dan keputusan bertahan sepanjang waktu. Itu mengenai tentang kelebihan dari proses penyelesaian sengketa ini. Terus ada lagi mengenai tentang pembahasan kekurangan dari penggunaan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Nah, yang pertama itu tidak memperjuangkan hak-hak minoritas atau disebut dengan mediasi tradisional. Nah, penyelesaian dan penggunaan model tradisional ini sesepuh adat ataupun pemimpin spiritual sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa dapat dianggap mengurangi hak-hak kaum minoritas. Jadi kalau semisal ada di suatu keadaan tertentu di daerah tersebut itu menggunakan hukum adat, alternatif penyelesaian sengketa ini dirasa memiliki kekurangan karena dianggap merugikan yang minoritas dari populasi di lingkungan hukum adat itu. Nah, yang kedua itu mengenai tentang no incentive. Nah, no incentive itu berdasarkan keefektifan alternatif penyelesaian sengketa dipertanyakan yang disebabkan oleh tidak adanya insentif bagi para pihak yang bersengketa. Dari mediator ataupun arbiter tidak dapat memaksa para pihak untuk hadir ataupun memaksa untuk melaksanakan putusan. Terus yang ketiga mengenai tentang prisoner dilema. Nah, ketika efektivitas alternatif penyelesaian sengketa dipertanyakan di beberapa negara mempersyaratkan sifat ADR menjadi mandatory, misalnya court connect ADR atau mediation, di mana mempersyaratkan para pihak yang menempuh proses ADR sebelum perkara. Nah, yang keempat ada non financial appeals. Nah, tidak semua kasus dapat atau cocok diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa.
atau khususnya mediasi. Nah, mediasi juga dianggap sebagai substitusi dari pengadilan. Jadi di sini bisa disimpulkan tidak semuanya kasus bisa masuk ke dalam proses penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa itu tadi yang dilaksanakan di luar pengadilan atau non litigasi. Jadi mungkin itu saja review singkat mengenai tentang buku dari Dr. Susanti Adinugroho SHMH yang berjudul Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya. Harapannya pada kesempatan pembahasan kali ini bisa menjadikan referensi dan rujukan teman-teman yang ingin mengetahui tentang lebih jauh tentang arbitrase dan cara proses penyelesaiannya. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.